Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RN Creation. Channel ini menyajikan beragam kisah melalui media cerita bergambar. Setelah kami pantau, banyak yang bertamu, tapi lupa untuk berlangganan. Subscribe dan tekan loncengnya untuk membantu kami mengembangkan channel ini dengan menyajikan karya terbaik kami untuk kalian semua. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang kontraktor yang bernama Pak Untung. Untuk sama-sama kita ambil hikmahnya. Ya, tentunya di bulan Ramadan yang indah ini. Pak Untung adalah seorang pria yang disiplin, pekerja keras, dan terampil. Ia tinggal bersama istri tercintanya di kota Malang. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Keluarga bahagia dan serba berkecukupan ini selalu menjadi panutan di lingkungan keluarganya. Akan tetapi, sejak dia bekerja di perusahaan properti ternama di Jakarta, dia harus meninggalkan keluarganya untuk beberapa waktu, sehingga waktu bersama keluarganya pun berkurang. Mendapat pekerjaan sebagai kontraktor di ibu kota membuatnya semakin bersemangat untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Karena bidang ini merupakan bidang yang ia tekuni sejak melajang dan merupakan pekerjaan yang ia idam-idamkan. Di lingkungan kerjanya saat ini, ia dikenal sebagai sosok yang jujur, profesional, dan inspiratif. Setiap proyek yang ia tangani selalu berhasil. Perusahaan sangat terbantu atas hasil kerjanya, hingga mencapai masa kejayaan dari perusahaan tersebut. Saat Pak Untung berusia 50 tahun, dia berpikir untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kebutuhan duniawi secara material sudah ia dapatkan. Harta dan kekayaan bukan lagi menjadi tujuan. Saat itu, dia hanya ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu kota Malang. Berkumpul kembali bersama keluarganya, yang telah ia tinggalkan lebih dari 15 tahun lamanya. Tentunya untuk mencari nafkah. Wajar bukan? Di umurnya yang sudah tidak muda lagi, dia ingin menghabiskan waktunya bersama keluarganya dan menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sayangnya, saat surat pengunduran dirinya diterima oleh direktur, Pak Untung harus menerima keputusan yang dia anggap tidak adil. Sang direktur keberatan atas keinginan Pak Untung tersebut, karena bagi perusahaan, Pak Untung adalah aset utama dan merupakan sosok yang sangat amat penting dan berjasa dalam pencapaian perusahaan tersebut. Akhirnya, direktur tersebut mengajukan persyaratan kepada Pak Untung. Pengunduran dirinya akan diterima apabila ia mau membangunkan sebuah rumah yang merupakan karya terbaik Pak Untung selama menjadi kontraktor. Ketika Pak Untung mendengarkan persyaratan tersebut, ia merasa keberatan. Dia ingin segera mengundurkan diri dari perusahaan. Akan tetapi, harus melaksanakan tugas terakhir terlebih dahulu. Dengan sangat terpaksa, Pak Untung menerima syarat yang diajukan sang direktur. Waktu yang diberikan untuk membangun rumah tersebut adalah 12 bulan. Namun, Pak Untung menyelesaikan hanya dalam kurun waktu 7 bulan. Cepat sih, tapi tak berkualitas. Bahkan, ini adalah karya terburuk sepanjang karirnya. Bagaimana lagi? Dengan perasaan penuh keterpaksaan, dia memulai proyek tersebut. Ya, akhirnya selesai secara asal-asalan. Yang penting, dia bisa segera mengundurkan diri dari perusahaan. Selesai membangun proyek terakhirnya, ia menghadap direktur dan berkata, "Lapor Pak, rumah sudah selesai.
dan ini kunci rumahnya. Pak Direktur pun menjawab, "Wah, cepat sekali Pak Untung. Sebenarnya rumah tersebut bukan untuk perusahaan Pak, melainkan ini adalah hadiah untuk Pak Untung atas pengabdian luar biasa Bapak selama ini." Tanpa sepengetahuan Direktur bahwa rumah tersebut dikerjakan secara asal-asalan, Direktur kemudian berkata, "Ambillah rumah tersebut Pak, terima kasih banyak atas bantuan Bapak selama ini." Mendengar jawaban tersebut, Pak Untung langsung lemas. Ia merasa menyesal dan merugi atas hasil kerja asal-asalannya. 7 bulan ia habiskan hanya untuk menciptakan karya yang terburuk dalam perjalanan karirnya. Namun, apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kemudian ia kembali ke rumah yang ia bangun tersebut dan merenungi kejadian yang menimpanya. Begitulah kisah Pak Untung yang merugi. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua di bulan Ramadan ini. Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah, yuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu bukan, di tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan yang suci ini. Sungguh sangat merugi apabila Ramadan tahun ini adalah yang terakhir bagi kita semua. Akan tetapi, malah melakukan amalan terburuk dalam hidup kita. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat baik ini. Kita lakukan segala aktivitas sebagai aktivitas terbaik bagi kita. Contohnya, sholat yang kita laksanakan adalah sholat yang terbaik yang pernah kita lakukan. Tilawah Quran kita merupakan tilawah Quran yang terbaik. Sedekah kita merupakan sedekah yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan seoptimal mungkin. Semoga kita selalu dalam perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.